Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi hari ini kita udah memasuki bab yang kedua ya, yaitu tentang sistem koordinat Kartesius. Submateri yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah bidang koordinat Kartesius bagian kedua. Oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita masuk pada slide berikutnya ya. Pada pertemuan pagi hari ini, materi yang akan kita bahas sebenarnya masih melanjutkan submateri sebelumnya ya. Yaitu kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang letak titik dan bangun datar pada koordinat. Sekarang untuk pertemuan pagi hari ini adalah memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, lalu seperti apa sih? Oke, kita akan bahas bersama-sama ya, apa yang dimaksud posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu A, B. Sekarang kita perhatikan, pada ini tampilkan di sini ada sebuah koordinat Kartesius ya. Koordinat Kartesius ini titik acuannya atau titik asalnya di sini ya. Nah, titik asal ini pada ini misalkan dia adalah sebagai pos satpam. Terus titik yang lain di sini ada pasar, ada stasiun, koramil, sekolah, bank, polsek, taman, rumah Abi, rumah Rafa, rumah Dias, dan yang terakhir puskesmas. Nah, kita akan melihat ya posisi dari tempat-tempat yang ada terhadap pos satpam. Dari gambar ini, maka kita akan dapatkan sebuah informasi posisi tempat pada bidang koordinat. Pada ini tampilkan sebuah tabel. Di sini tabelnya ada tempat dan posisi tempat terhadap pos satpam. Jadi kita akan melihat koordinatnya nih. Tempat-tempat yang ada ya seperti pasar, rumah Rafa, koramil, dan lain sebagainya terhadap pos satpam. Karena pos satpam ini dia adalah sebagai titik asal atau titik acuan karena dia berada di titik 0,0 ya. Maka kita bisa membacanya. Tentu ini sangat mudah ya. Karena pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas nih cara membaca titik atau koordinat titik pada bidang koordinat. Misalkan pada ini ambil contoh tempatnya. Yang pertama adalah pasar. Pasar itu posisi tempat terhadap pos satpamnya. Karena pos satpam dia adalah sebagai titik asal, maka kita dapatkan sebuah titik koordinat yaitu 3,4. Di mana 3-nya adalah X dan 4-nya adalah Y. Terus selanjutnya sekolah. Sekolah kita dapatkan yaitu titik koordinatnya negatif 9,7 ya. Negatif 9 sebagai X karena berada di sebelah kiri dari titik asal. Dan 7 itu adalah sebagai Y-nya. Dia berada di atas ya,
di atas dari titik asal. Selanjutnya polsek, kita perhatikan, kita dapatkan koordinat polsek terhadap pos satpam yaitu negatif 3, negatif 6. Negatif 3 adalah sebagai X-nya, negatif 6-nya adalah sebagai Y-nya. Karena dia berada di bawah dari titik asal ya. Selanjutnya adalah rumah Abi. Rumah Abi itu dia berada di sebelah kanan polsek, sebelah kanan pos satpam maksudnya sebagai titik asal. Maka kita dapatkan titik koordinatnya adalah 4, negatif 6. 4-nya sebagai X-nya, negatif 6 sebagai Y-nya. Selanjutnya bank. Bank ini juga sama ya, dia berada di sebelah kanan dari polsek, dari pos satpam, atau dia berada di atas dari titik asal, yaitu kita dapatkan 6,1. Nah, pos satpam ini dia disebut sebagai titik asal ya, atau titik acuan, karena kita tahu bersama-sama pos satpam berada pada koordinat 0,0. Nah, 0,0 ini dia disebut sebagai titik asal. Nah, selanjutnya bagaimana kalau semisalkan titik asalnya ini pada ini rubah ya, atau titik acuannya kita rubah. Misalkan pada ini rubah posisi tempat terhadap koramil. Jadi artinya koramil ini kita jadikan sebagai titik acuannya. Nah, koramil ini dia disebut sebagai titik tertentu. Sebenarnya titik tertentu ini adalah kita jadikan koramil ini sebagai titik asal atau acuan. Lalu bagaimana? Apakah koordinat pada tempat-tempat akan berubah? Kita akan bahas bersama-sama di sini. Bagaimana cara membacanya kalau titik acuan atau titik asalnya kita geser ke titik tertentu ya. Sekarang pada ini gesernya ke titik koramil. Di mana koramil ini titiknya kan negatif 2,3 ya. Nah, kita akan jadikan sebagai titik asal, jadi kita jadikan di sini dia adalah 0. Maka kita bisa menentukan koordinat tempatnya yang udah ada ya. Misalkan kita ambil sama aja nih kayak yang di atas. Jadi misalkan pasar, kita akan lihat koordinat titik pasar terhadap koramil. Bagaimana cara bacanya? Kita perhatikan. Karena titik acuan atau titik asalnya kita geser ke koramil, maka kita hitung nolnya dari koramil ya, dari sini nih. Jadi kita lihat pasar itu berada di sebelah kanan dari koramil, maka kita hitung dari sini, dari koramil 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia di sebelah kanan dari 0, maka kita dapatkan X-nya adalah positif 5. Y-nya kita tinggal geser ke atas saja, yaitu 1. Karena di atas 0 maka Y-nya juga bernilai positif, yaitu 1. Jadi titik pasarnya itu berubah ya. Yang tadinya 3,4 karena digeser titik acuannya terhadap koramil, dia berubah menjadi 5,1. Selanjutnya sekolah. Sekolah dia berada di sebelah kiri dari koramil. Caranya juga sama, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena dia berada di sebelah kiri, maka nilai X-nya bernilai negatif atau negatif 7. Y-nya kita tarik ke atas 1, 2, 3, 4. Karena di atas 0, di atasnya koramil, maka Y-nya bernilai positif yaitu 4. Selanjutnya polsek. Untuk polsek kita lihat dia berada di bawah koramil ya. Maka X-nya berapa? X-nya itu ternyata dia ada di sebelah kiri dari koramil. Maka X yang kita tulis di sini 1. Karena di sebelah kiri berarti dia nilainya negatif 1. Y-nya kita tulis dia berada di bawah ya. Berada di bawah dari koramil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena di bawah koramil berarti dia bernilai negatif 9. Jadi polsek koordinatnya negatif 1, negatif 9 terhadap koramil.
Selanjutnya rumah Abi. Rumah Abi berada di sebelah kanan dari koramil, ya. Kanan bawah ya. Maka kita lihat, kita cari X-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi X-nya 6 ya, karena sebelah kanan dari koramil. Terus Y-nya ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena di bawahnya koramil atau di bawah titik asal atau titik acuan 0, berarti dia bernilai negatif 9. Terus yang terakhir bank. Bank itu berada di sebelah kanan koramil ya. Ini juga berada di sebelah kanan bawah nih. Jadi bank kita bisa lihat koordinatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena sebelah kanan berarti X-nya bernilai positif 8 dan Y-nya 1, 2. Karena di sebelah bawah, ke arah bawah ya, ada di bawahnya koramil, maka dia bernilai negatif 2. Itu ya, jadi bergeser koordinatnya karena titik acuannya juga bergeser ya. Kalau tadinya ke pos satpam, sekarang terhadap koramil. Kesimpulannya dari gambar yang tadi ditampilkan, koordinat akan bernilai positif pada X jika dia berada di sebelah kanan. Bernilai negatif jika berada di sebelah kiri dari titik asal. Kalau Y-nya, dia akan bernilai positif jika berada di atasnya ya. Di atasnya titik asal. Kalau di bawahnya, dia akan bernilai negatif. Oke, biar lebih jelas, lalu bentuk soalnya seperti apa ya? Maka kita akan bahas nih pada slide berikutnya. Seperti apa sih penerapan soalnya? Kita coba ya. Kita masuk pada slide berikutnya. Kita perhatikan instruksi soalnya. Jika diketahui titik P 5, negatif 6, A 2,4, B 6,1, C negatif 3,2, dan D negatif 4, negatif 2. Tentukan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik P. Oke, kita masuk tahap penyelesaian. Tentu pasti kita harus gambar bidang koordinatnya ya. Nah, di sini Pak Dini sediakan bidang koordinatnya. Kita tentukan dulu posisi titik A, B, C, dan D ya. Kita dari titik A dulu. A yaitu 2,4. Dia berada di sini, X-nya 2, Y-nya 4. B yaitu 6,1. X-nya 6, Y-nya 1. C di mana? Di sini ya. Yaitu negatif 3,2. Ini adalah sebagai titik C, terus titik D negatif 4, negatif 2 di sini. Nah, kalau kita udah gambar titik A, B, C, D-nya, kita tinggal gambar titik P-nya. P-nya itu udah 5, negatif 6. Di sini ya. X-nya 5, Y-nya negatif 6. Oke. Nah, selanjutnya sebenarnya kalau kita akan merubah ya posisi titik terhadap suatu titik tertentu, kita hanya menggeser aja nih. Kalau tadinya titik P ya, kalau tadinya titik acuan di sini 0,0 di sini ya, di tengah ini, kita akan geser titik acuannya, kita geser ke titik P ya. Di sini. Itu ya, kita akan geser di sini, artinya P ini yang tadinya 5, negatif 6, kita akan jadikan sebagai titik asal atau titik acuan. Itu menjadi titik 0,0. Jadi kita hitungnya dari sini nih, dari si P. Itu sebenarnya ya. Maka kita dapat menentukan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik P adalah, kita bahas ya satu persatu ya. Sekarang kita titik A dulu. Bagaimana cara melihat titik A-nya? Sama seperti pada slide sebelumnya. Kita lihat aja nih, titik A itu berada di sebelah kiri dari titik P. Maka kita tentukan X-nya dulu ya. Ternyata di sebelah kiri, jadi 1, 2, 3. Karena berada di sebelah kiri, maka dia bernilai negatif 3. Y-nya kita tarik 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena dia berada di atasnya P atau berada di titik P, dia bernilai positif, yaitu negatif 3,10. Jadi titik A, posisi atau koordinat titik A terhadap titik P adalah negatif 3,10. Maka A ini kita rubah ya, karena titik acuannya kita geser ke titik P, menjadi negatif 3,10. Warnanya pada ini ganti menjadi merah. Artinya titik acuannya sekarang ganti ya, bukan ke titik asal lagi nih yang 0,0, tapi terhadap titik P. Selanjutnya kita cari yang titik B. Titik B juga sama, ternyata dia berada di sebelah kanan dari titik P ya. Maka ini dapat 1, karena sebelah kanan berarti bernilai positif. Terus Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena berada di atas titik P, maka dia juga bernilai positif. Jadi titik B terhadap koordinat titik B terhadap titik P, dia adalah 1,7. Maka kita ganti di sini, B-nya menjadi 1,7. Selanjutnya kita cari titik C terhadap titik B ya, koordinatnya berapa. Kita lihat C itu berada di sebelah kiri dari titik P. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti karena dia berada di sebelah kiri, maka kita tulis adalah negatif 8. Selanjutnya kita cari Y-nya. Kita tarik ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga sama 8, tapi dia berada di atas titik P, maka positif 8 di sini. Jadi koordinat titik C terhadap titik P adalah negatif 8,8. Selanjutnya yang terakhir kita cari titik D. Sama ya, titik D itu berada di sebelah kiri dari titik P. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena di sebelah kiri, maka dia juga bernilai negatif 9. Y-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Y-nya yaitu positif 4. Karena dia berada di atas titik P ya. Maka D ini kita rubah menjadi negatif 9,4. Ini adalah posisi titik D terhadap titik P. Oke ya, seperti itu. Gampang sekali. Itu saja untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Pak Denny mengucapkan banyak terima kasih ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan yang kedua, tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita. Dan yang terakhir, Pak Denny ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.